Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, ini di depan saya ada TV LG lagi ya. Kebetulan ini baru datang dan masih hangat, belum dibongkar, teman-teman. Dan saya akan berbagi tutorial cara mengatasinya ya, teman-teman ya. Tapi terlebih dahulu, kita harus tahu dulu gejala kerusakannya seperti apa. Oke, teman-teman, kita colokkan ke listrik ya. Oke, nah itu di bagian indikatornya sudah terlihat merah ya, berarti ini mesin sudah mendapat tegangan namun belum bisa start. Nah, sekarang untuk menstart TV LG ini, di belakang sini ada tombol CH ya, di bawah ya, di bawah belakang ini yang paling bawah teman-teman ya. Nah, kita tekan sambil kita perhatikan indikator LED-nya ya, kita tekan 1 2 3. Oke, itu indikatornya mati dan hidup lagi. Kita tekan lagi ya, teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, jadi TV-nya ini ceritanya gagal start, teman-teman ya. Oke, teman-teman, langsung saja kita bongkar TV-nya untuk berbagi tutorial dan cara mengatasinya. Teman-teman, ini mesinnya sudah saya bongkar. Kita coba lihat di belakang PCB dari mesin ini, teman-teman. Kita lihat ya, apakah ada kemungkinan rusak di bagian blok vertikal. Sekarang kita coba tes dulu untuk melihat jalur-jalur di blok vertikal, teman-teman. Dan di sini yang paling sering terjadi untuk TV LG Slim, jika gagal start ya, protect, maka yang perlu kita curigai terlebih dahulu yang 85% itu di bagian blok vertikal ya, bermasalah. Sekarang kita coba ukur terlebih dahulu tegangan input dan output vertikalnya, apakah ini bekerja dengan baik ya, teman-teman ya. Seperti biasa untuk pengukuran, negatif kita pasang ke ground dan positif ke titik ukurnya. Pengukuran di skala DC, teman-teman ya, di skala DC. Nah, di sini ada input tegangan dari IC vertikal, biasanya 24 sampai 30 volt ya. Dia tidak pasti, rata-rata segitu. Di sini ada tegangan tertulis 26, terus dilewati resistor, kemudian dioda, biasanya ada elko di sini ya. Elko-nya C309 ya, C309. Ini kalau diurut ini ke dioda ini, teman-teman ya. Kita urut lagi, terus jadi ke dioda ini, teman-teman. Di dioda di 302 ini adalah tegangan input dari IC vertikal. Sekarang kita coba ukur di sini ya, ukur di sini sambil kita nyalakan TV, ada berapakah tegangan ya, sambil melihat di avometer. Nah, kita coba ukur. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ terukur 25 volt dan kemudian mati lagi di bagian ini, teman-teman ya, di bagian input tegangan. Kemudian di output ya, kita coba ukur juga apakah outputnya itu hadir. Untuk pengukuran outputnya di sini ya, di kaki yok di sini, teman-teman, kaki yok ya, konde, ada yang bilang sanggul ya, kaki dua ini di sini. Untuk tegangan normal biasanya 12-an volt sampai 17 ya, tidak pasti. Kita coba juga ini, kita ukur di sini sambil melihat avometer ya. Oke, kita coba nyalakan lagi. Oke, di situ hidup sebentar, mati lagi sebentar, teman-teman. Kita ulang ya. Tegangannya sepertinya tidak ada, teman-teman.
dia nggak jelas tegangannya ya. Nggak jelas, jadi ini ada masalah ini di bagian ini teman-teman, ada masalah dan outputnya itu tidak seperti yang kita inginkan. Biasanya 12 sampai 15 atau 17, ini nggak jelas, ini baru hidup sebentar langsung mati lagi, dan pengukurannya ini pun tidak bisa kita pastikan ini berapa volt. Untuk langkah awal-awal ya, sebelum kita mengganti komponen ya, ada baiknya kita cek-cek dulu secara fisik ya di bagian komponen, apakah ada yang cacat, terutama di bagian elko. Jika tidak ada teman-teman, kita coba saja solder ulang di bagian ini teman-teman ya, di bagian ini kita solder ulang saja. Oke. Sebentar teman-teman ya, untuk mensolder ulang ini videonya saya jeda sebentar, nanti saya tunjukkan kembali untuk teman-teman ya. Teman, sekarang di bagian blok vertikal ini saya sudah solder ulang semua. Kebetulan tadi saya lihat sepertinya memang solderan ini mengering, jadi ada baiknya kita solder ulang terlebih dahulu, baru kita tes teman-teman ya, sambil perhatikan indikator ya. Oke, sudah dicolokkan, kemudian kita lihat indikator. Setelah kita start ya, apakah indikatornya kembali ke merah ya teman-teman. Oke, ternyata masih sama, setelah start kembali ke merah ya. Kita perhatikan, berarti TV ini belum bekerja ya, seharusnya tidak kembali ke merah. Oke teman-teman, sekarang kita coba saja mengganti IC vertikal, karena saya curiga pada IC vertikalnya teman-teman di ini ya. Kita coba ganti saja. Terlebih dahulu kita lepaskan ya teman-teman. Untuk penggantian ini saya potong saja videonya teman-teman, nanti saya akan tunjukkan mana yang lama dan yang baru dilepas, yang 78141 ya untuk tipe-nya. Kemudian saya akan mengganti dengan tipe ini teman-teman, TDA 8172 ya. Ini sama-sama ampernya besar, bisa dipakai ya, bisa dipakai. Oke, kita coba saja pasang yang ini teman-teman. Oke teman-teman, ini sekarang waktunya kita tes ya teman-teman. Kita coba, mudah-mudahan berhasil ya teman-teman ya. Kita colokkan kembali ke listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, TV pun langsung start teman-teman. Kita lihat di layar kaca ya. Gelap. Itu ada tulisan teman-teman, AV ya. Kita coba tambah screen. Nah, seperti itu teman-teman ya. Sudah menyala. Karena dalam posisi AV, maka kita coba masukkan dari receiver ya teman-teman, di bawah sini. Oke teman-teman, itu gambarnya sudah menyala dan TV kembali normal teman-teman. Oke, mungkin sekian tutorial dari saya, semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya di bawah ini teman-teman ya, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi video-video update terbaru dari saya berikutnya. Dan saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.